Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak di pagi hari ini? Baik ya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap jaga kesehatannya, jangan sampai kalian sakit ya. Jaga kondisinya, makan yang cukup ya. Dan juga jangan lupa tetap, karena ini masih pandemi, kita memperhatikan protokol kesehatan. Baik anak-anakku semuanya, di kesempatan yang baik ini Pak Azhari akan menyampaikan sebuah materi, merupakan kelanjutan dari materi minggu lalu. Kalau kemarin kita mempelajari tentang apa? Tentang tanggung jawab. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang salah satu sikap yang harus kita miliki, yaitu sikap tawadhu. Nah, kalian bisa membuka, kalau yang bagi yang sudah punya buku diktat, bisa dibuka di halaman ini ya, halaman 47. Nah, di halaman 47 silahkan dilihat, dibuka. Nah, bagi yang tidak punya buku bisa melihat melalui tayangan ini. Baik, langsung saja. Siapa yang tahu apa arti dari kata tawadhu? Tawadhu adalah, nah ini ada ya, tawadhu. Nah, ini sudah terlihat. Tawadhu adalah rendah hati. Nah, sikap atau sebuah perilaku rendah hati, atau diartikan juga tidak sombong. Nah ini ya, tidak sombong, dan juga tidak membanggakan diri. Nah, kita janganlah berperilaku yang sombong. Nah, kebalikannya tawadhu itu sombong, takabur ya. Kita kalau mungkin punya uang banyak, jangan sombong ya, tetap harus rendah hati. Kita mungkin diberikan kelebihan rezeki, nah itu juga harus mungkin kaya, nah itu tetap harus, kita tidak boleh sombong, harus rendah hati. Ketemu siapapun kita sopan ya, apalagi ketemu bapak ibu guru, kita harus selalu rendah hati, sopan dan santun. Nah, ada kata-kata tidak membanggakan diri. Nah, karena kalau kita membanggakan diri, itu salah satu penyakit hati. Jadi, apa anak-anak arti tawadhu? Tawadhu adalah rendah hati, atau tidak sombong, atau tidak membanggakan diri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk merendahkan hati. Nah, ini ya, rendah hati dengan rendah diri sudah beda loh ya anak-anak. Jadi kita harus merendahkan hati. Jadi kita tidak boleh sombong. Kita mungkin mendapatkan juara, nah itu tetap kita harus merasa rendah hati, bahwa sebenarnya semua itu yang berhak sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Rendah hati kepada sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Nah, jadi sekalipun kita punya mobil, sekalipun kita punya sepeda motor, atau mungkin kita punya kekayaan yang lainnya, itu janganlah berlagak sok wah. Nah, kita tetap harus hidup sederhana, tidak menunjukkan kekayaan kita. Kalau menunjukkan kekayaan kita, itu namanya adalah kesombongan ya. Nah, inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tawadhu selalu bersikap tenang. Nah, ini ciri-cirinya orang yang tawadhu ini: bersikap tenang, kemudian sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Nah, sudah dibahas, sudah sampaikan ya. Ini salah satu ciri-ciri dari orang yang tawadhu, sikapnya tenang, sederhana.
dan tidak sombong. Ini karena kalau kita bersikap sombong, tentunya kita tidak akan punya teman anak-anak, bahkan malah dijauhi oleh teman-teman kita, ya. Kemudian perbuatan baik orang tawadhu tidak ingin diketahui orang lain. Nah, bagaimana contohnya? Ini ya, perbuatan baik orang tawadhu tidak ingin diketahui oleh orang lain. Ini maksudnya bagaimana? Jadi seandainya kita bersedekah atau memberikan sebagian rezeki mungkin, atau juga kalian punya jajan kemudian kasihkan ke temannya, ini tidak ingin diketahui oleh orang lain. Nah, jadi gak terus dia ngomong nih, aku mau maring kayak jajan kae, ben apa ben dilem. Nah, kalau sudah seperti itu berarti sudah bukan tawadhu lagi, tapi apa anak? Sombong, ya. Lebih baik kita memberikan sesuatu itu tanpa sepengetahuan orang lain, karena orang yang tawadhu itu ikhlas anak-anak, mempunyai sikap atau mempunyai hati yang ikhlas. Ikhlas bagaimana? Dia melakukan segala sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Bukan karena ingin dipuji atau bukan karena ingin sesuatu hal. Jadi hanya karena Allah taala. Ibarat pepatah bilang, kalau kita memberikan itu dengan tangan kanan, jangan sampai tangan kiri tahu. Maksudnya apa? Nah, jadi maksudnya jangan sampai perbuatan baik kita ditunjukkan ke orang lain. Itu malah menunjukkan ketidakikhlasan. Gitu ya anak-anak. Berikutnya, orang yang tawadhu pasti tidak sombong dengan kelebihannya. Nah, ini kelebihannya tadi yang Pak Azhar sampaikan, mungkin kelebihan rezeki, kekayaan, kemudian kelebihan dia pinter, cerdas, tetapi dia sombong. Nah, itu juga malah tidak baik juga. Kalian cerdas mengerjakan soal selalu dapat 100, tapi sampean sombong, saya loh yang bisa mengerjakan dapat 100 saya lah. Itu namanya sombong. Itu juga tidak boleh, walaupun sampean cerdas, tapi kalau sampean sombong itu justru malah menjadi tidak baik, bahkan nanti kecerdasannya tidak akan bermanfaat. Yang benar bagaimana? Tetap sekalipun sampean cerdas, itu sampean harus bersikap tenang. Ibaratnya seperti padi anak-anak. Padi itu apa? Pari. Nah, tahu kan pari atau padi? Nah, itu kan kalau semakin tua dia semakin merunduk, semakin mau panen semakin dia merunduk. Jadi apa? Semakin dia berbobot, semakin dia menjadi cerdas, semakin dia punya kekayaan, dia semakin merunduk. Jadi tidak menunjukkan kesombongannya. Inilah yang patut kita contoh sebagai filosofinya tadi. Nah, ini kira-kira coba apa kamu memberi satu contoh perilaku tawadhu apa? Nah, coba silahkan ditulis ya di buku tulisnya, buat contoh sikap tawadhu. Nah, seperti tadi Pak Azhar sampaikan ya. Baik anak-anak, berikutnya ini nanti diskusinya dilewati saja dulu. Nah, ini sekarang kalian bisa membuka halaman 48. Nanti yang tidak punya buku bisa ditulis ya, bisa ditulis ini pada halaman 49. Berilah tanda centang pada kolom yang tepat. Nah, ini silahkan kalian apakah sikap ini sudah sesuai dengan yang kalian lakukan. Suatu contoh, aku mengucapkan salam jika bertemu dengan sesama muslim. Nah, sampai selalu mengucapkan salam enggak? Kalau selalu itu berarti setiap kali ketemu temannya yang beragama Islam selalu mengucapkan salam, maka centang di selalu. Tapi kalau sering tidak selalu, sering mengucapkan tapi kadang juga tidak, tapi sering kali mengucapkan, pilih yang sering. Tapi kalau kadang-kadang saja ya centang yang kadang-kadang. Atau mungkin tidak pernah, setiap ketemu teman cuma halo guys. Nah, itu berarti bukan salam, itu bukan ucapan salam, jadi hanya sapaan, berarti pilih yang tidak pernah. Tapi kalau
Kadang-kadang saya mengucapkan salam, kadang tidak, ya centang yang sini ya. Berikutnya, aku bersikap sombong. Nah, selalu sombong, apa sering sombong, apa kadang-kadang sombong, atau tidak pernah sombong. Nah, silakan dicentang di salah satu kolom ini. Aku menerima pendapat orang lain. Nah, ini selalu enggak, apa mungkin kadang-kadang terkadang juga menolak, tidak menerima pendapat orang lain. Ini berarti sering atau kadang-kadang atau tidak pernah. Nah, ini silahkan kelima sikap ini kalian jawab di buku tulis. Bagi yang belum punya buku diktat, kalian sudah punya buku diktat, silahkan dikerjakan di buku diktat. Nanti difotokan ya. Kemudian nanti Pak Asari buatkan di classroom untuk pengumpulan tugasnya. Begitu. Nah, ini anak-anak tadi yang Pak Asari sampaikan. Ada gambar apa ini? Teman bertiga, kemudian punya kekayaan hewan. Kemudian ini ada tumbuh padi, ini Pak yang Pak Asari sampaikan tadi ya. Nah, ini coba sampean amati. Kira-kira apa pesan yang disampaikan dari dua gambar ini? Ini silakan ditulis juga di buku tulisnya. Kalau di buku diktat halaman 49. Dan ini ayo berlatih. Nah, ini silakan sampean kerjakan nomor 1 sampai 5. Ini silakan yang tidak punya buku bisa ditulis di buku tulis. Kalau yang sudah punya buku bisa dikerjakan di diktat. Baik, sampai ini saja. Sampai halaman 51 ya. Jadi silakan dikerjakan mulai halaman 49 kolom ini sampai 51. Terima kasih anak-anak. Silakan kalau yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom chat di YouTube ini ya, dan jangan lupa absen. Jangan lupa absen di kolom komentar di YouTube ya. Kalau yang belum subscribe silakan klik subscribe, kalau yang sudah silakan klik like ya, tombol like dan loncengnya, ada gambar lonceng. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi di lain insya Allah minggu depan. Jaga kesehatan dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di minggu depan.